organ pencernaan ya, sistem pencernaan kita. Nah, ini proses detoks yang paling utama. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh ini dikeluarkan melalui kotoran atau feses atau tinja ya. Nah, ada beberapa tanaman nanti bisa Anda pelajari ya, yang memiliki sifat. Kalau dari farmakologi, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang khasiat obat, itu disebut sebagai laksatif atau pencahar, atau membuat seseorang yang mengkonsumsinya itu jadi lancar BAB-nya, seperti itu. Jadi ada daun ungu, ada daun jati Cina, ada makanan-makanan yang berserat tinggi juga ya. Kita kenal dari dulu kalau susah BAB kita mengkonsumsi pepaya, ada misalnya lidah buaya. Nah, itu bersifat rilis atau mengeluarkan atau mendetoks. Selain itu ya, dari organ pencernaan juga ada yang berkaitan dengan sistem urin. Nah, kalau di farmakologi disebut sebagai antidiuretik. Itu ada sereh, ada kumis kucing, ada alang-alang. Nah, bahkan teh sekalipun itu juga bersifat antidiuretik, artinya membuat seseorang yang meminumnya itu jadi sering buang air kecil atau sering pipis. Nah, itu juga proses detoksifikasi. Jadi di bagian hati, di bagian ginjal ya, ada residu atau sampah atau bahkan berupa racun yang harus dikeluarkan. Nah, terus kemudian selain rilis atau mengeluarkan, juga rileks atau mengistirahatkan. Jadi menempatkan tubuh manusia dalam keadaan yang stabil, di mana keadaan suhu ya. Jadi ada beberapa tanaman yang memiliki sifat antipiretik, di farmakologi disebut antipiretik, yaitu mampu untuk menstabilkan suhu tubuh. Jadi panas demam mampu diturunkan ya. Ada jahe, ada kencur, ada sambiloto, ada brotowali. Kunyit juga memiliki efek antipiretik tersebut, penurun panas demam ya, dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukkan masing-masing tanaman khasiatnya, fungsinya, misalnya mampu untuk menjaga keadaan suhu tubuh dan juga mampu untuk membuat tubuh kita dalam kondisi pH yang seimbang. Jadi kalau terlalu asam, maka akan timbul berbagai macam permasalahan. Asam lambung, asam urat, kadar lemak dalam darah yang terlalu tinggi, karena lemak ini juga bersifat asam ya, atau fatty acid, dan lain sebagainya ya. Terlalu asam tidak baik, terlalu basah juga tidak baik, seperti itu. Apalagi jangka panjang, seperti itu. Cuman apa yang kita konsumsi ya selama ini dengan banyaknya kandungan minyak, banyaknya kandungan lemak, santan, kolesterol jahat, dan lain sebagainya itu lebih membuat tubuh kita bersifat asam. Ya, asam urat juga semacam seperti itu. Jadi sifatnya acid ya atau asam. Nah, ini herbal juga berfungsi untuk supaya tubuh kita tidak terlalu asam. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat basah ya, ada lemon, jeruk nipis, ada nanas. Nanas itu juga kandungan basanya cukup tinggi, maka bagi mereka yang misalnya mengalami asam urat juga ada beberapa yang menyarankan untuk mengkonsumsi nanas. Terus kemudian ya yang memiliki asam lambung juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat basah atau rimpang ya, umbi-umbian itu juga bersifat basah, jahe, kunyit itu mampu untuk menjaga kadar pH.
Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.